nama saya Blesya, saya dari Prodi Pastoral semester 4 dengan NIM 241030011. Baiklah, hari ini saya akan membawakan katekese dengan tema menjadi terang di era digital dan AI. Nah, kitab suci yang saya akan bawakan pada hari ini yaitu Injil Matius bab 15 ayat 13 sampai 16, yaitu garam dan terang dunia. Baiklah, saya akan bacakan isi dari Injil Matius bab 15 ayat 13 sampai 16. Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, keduanya akan jatuh ke dalam lubang." Petrus berkata kepadanya, "Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami." Jawab Yesus, "Apakah kamu juga belum dapat memahaminya?" Nah, menjadi garam dan terang dunia di tengah perkembangan zaman seperti digital dan AI ini sangatlah penting. Kaum muda menjadi garda terdepan dalam bijak menggunakan AI dan teknologi. A few moments later. Nah, permasalahan yang sering ditemui di zaman sekarang yaitu dalam perkembangan zaman. Nah, menjadi garam dan terang dunia di tengah perkembangan zaman seperti digital dan AI ini sangatlah penting. Kaum muda bisa menjadi garda terdepan untuk masyarakat dalam menguasai dan bijaksana dalam menggunakan AI dan teknologi. Nah, permasalahan yang sering ditemui di zaman sekarang di tengah ramainya perkembangan zaman dan teknologi seperti AI yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yang pertama yaitu seperti yang kita tahu tentunya memudahkan anak-anak di pendidikan untuk mereka belajar dengan mencari dan memudahkan mereka dalam mengerjakan tugas-tugas atau hal lain sepertinya. Nah, yang kedua yaitu mempermudah pekerjaan. Teknologi memudahkan orang-orang untuk mencari pekerjaan. Tentunya banyak informasi seperti di media sosial atau lainnya. Yang ketiga yaitu mempercepat pencarian informasi. Tentunya orang zaman sekarang tidak perlu kalau ingin atau ingin mengetahui informasi tentunya langsung men-searching di Google atau di AI atau di website tertentu untuk mencari informasi tersebut. Orang zaman sekarang tidak perlu pergi jauh-jauh untuk menemukan informasi tersebut. Yang ketiga yaitu membantu komunikasi dan kreativitas. Tentunya perkembangan zaman pada saat ini sangat membantu komunikasi dengan orang-orang jauh atau apalagi sebagai anak perantauan itu sangat membantu sekali. Perkembangan zaman ini sangat membantu anak perantauan dalam membantu komunikasi dengan orang jauh atau orang terdekat kita. Dan kreativitas. Tentunya kreativitas ini menciptakan di perkembangan zaman ini AI sangat membantu kaum muda dalam menemukan ide-ide baru, keupdatean terbaru dalam menciptakan kreativitas yang baru. Nah, dampak negatifnya yang pertama yaitu ada kecanduan gadget. Kecanduan gadget di ramainya perkembangan zaman dan AI ini menjadi suatu prioritas bagi sebagian anak-anak muda. Kecanduan gadget menjadi sisi negatif yang paling buruk untuk anak-anak muda. Karena hal ini anak-anak menjadi malas bergerak, tidak ada aktivitas lain bermain HP. Nah, yang kedua ada penyebaran hoak. Penyebaran hoak pun menjadi mudah karena menge-share atau melihat komentar yang mengandung unsur ujaran kebencian itu menjadi sebuah penyebaran hoak yang sangat cepat sekali. Nah, yang ketiga ada cyberbullying. Cyberbullying apa sih? Cyberbullying ini dalam media sosial atau perkembangan zaman teknologi dan AI ini menjadi ramai sekali di tengah media sosial. Orang-orang saling membuli satu sama lain atau membuli satu individu dalam komentar kejahatan atau ujaran kebencian dalam suatu postingan. Nah, yang kedua ada kurangnya komunikasi. Tentunya perkembangan zaman dan teknologi ini menjadi dampak dari kurangnya komunikasi satu sama lain, yaitu face to face. Rasa kepedulian terhadap orang lain itu menjadi berkurang karena keempat poin di atas tadi menjadi
menjadi dampak yang sangat besar bagi kaum muda dan masyarakat pada zaman sekarang. Baiklah, sekian dari permasalahan yang sering ditemui di zaman sekarang, yaitu ada dampak positif dan dampak negatifnya. Oke, selanjutnya ada refleksi sebagai calon guru agama. Nah, sebagai calon guru agama, tentunya kita menggunakan teknologi dalam pendidikan iman. Sebagai calon guru agama, kita harus bijak dalam menggunakan teknologi dalam pendidikan iman, memberikan pendidikan iman kepada anak-anak. Nah, yang kedua yaitu membimbing peserta didik dalam memakai AI. Sebagai calon guru agama, kita harus bijak dalam menggunakan AI. Kita harus menguasai dulu, baru kita mengasih tahukan atau memberikan informasi kepada anak-anak dalam menggunakan AI yang bijak bagaimana. Nah, yang ketiga yaitu membentuk karakter dan moral peserta didik. Perkembangan zaman ini sangat membantu perkembangan moral dan peserta didik. Nah, yang ketiga yaitu ada membentuk karakter dan moral peserta didik. Di tengah perkembangan zaman teknologi dan era digital ini, membentuk karakter dan moral peserta didik itu sangat penting. Mungkin anak-anak menjadi kurang berinteraksi satu sama lain di tengah rumornya perkembangan yang pesat ini. Membentuk karakter dan moral peserta didik. Tentunya membentuk karakter dan moral peserta didik itu sangat penting di tengah perkembangan zaman ini. Calon guru agama Katolik harus bisa membentuk karakter dan moral peserta didik di tengah-tengah teknologi perkembangan zaman ini. Nah, yang terakhir yaitu menjadi guru yang kreatif dan inspiratif. Sebelum memberikan tugas kepada anak-anak atau peserta didik, tentunya kita sebagai calon guru agama harus mengetahui bagaimana sih menggunakan AI yang bijak, bagaimana sih menggunakan AI dalam bentuk kreativitas atau inspiratif, agar anak-anak bisa terinspirasi dari kita dalam menggunakan AI yang kreatif dan inspiratif. Baiklah, sekian dari refleksi sebagai calon guru agama. Selanjutnya yaitu refleksi sebagai calon katekis. Sebagai calon katekis tentunya kita menjadi evangelisasi melalui media digital, yaitu pewartaan iman melalui media sosial itu sangat mudah sekali pada zaman sekarang. Yang kedua yaitu membuat konten rohani sebagai calon katekis, itu memudahkan kita untuk memberikan pewartaan iman melalui media sosial. Nah, yang ketiga membagikan ayat kitab suci. Tentunya juga membagikan ayat kitab suci sangat mudah dari media sosial zaman sekarang. Nah, yang keempat yaitu membuat video refleksi Injil. Tentunya video refleksi Injil tidak hanya bisa secara langsung, tetapi melalui HP atau maupun teknologi lain sepertinya. Nah, yang terakhir yaitu mengajak kaum muda semakin dekat dengan Tuhan. Nah, dalam perkembangan zaman pada saat ini, kita sebagai calon katekis mengajak kaum muda semakin dekat dengan Tuhan melalui media sosial atau melalui konten-konten rohani atau ayat kitab suci, refleksi melalui digital. Nah, selanjutnya yaitu relevansi atau ajakan pertobatan. Bagi peserta didik, hal yang perlu kita lakukan yaitu mengajak mereka bijaksana dalam menggunakan media sosial agar tidak ada dampak-dampak yang lain. Kita hanya memberikan edukasi tentang bijaksana dalam menggunakan AI. Nah, yang kedua yaitu tidak menyebarkan hoaks seperti yang saya jelaskan di dampak negatifnya tadi. Nah, yang ketiga menjadi terang bagi sesama. Menjadi terang bagi sesama dalam perkembangan zaman saat ini sangatlah penting. Kita menyesuaikan satu sama lain dalam menggunakan AI dan teknologi pada zaman sekarang. Nah, ajakan pertobatan bagi umat yang pertama itu tetap dekat dengan Tuhan. Tentunya di tengah perkembangan zaman pada saat ini kita harus tetap dekat dengan Tuhan melalui media sosial, kitab suci, tetap gereja atau sebagaimanapun. Yang kedua itu tidak tenggelam dalam dunia digital. Kita harus memberikan edukasi tentang ajakan pertobatan bagi umat yaitu tidak tenggelam dalam dunia digital pada saat ini. Nah, yang ketiga yaitu memanfaatkan teknologi untuk pertumbuhan iman. Bagaimana sih memanfaatkan teknologi untuk pertumbuhan iman? Teknologi adalah sesuatu yang sangat pesat sekali. Tentunya kita memanfaatkan teknologi tersebut sebagai pertumbuhan iman kita, seperti menyebarkan kitab suci di media sosial atau lainnya.
Nah, selanjutnya yaitu ada inovasi OMK di era digital. OMK dapat menggunakan AI untuk pelayanan gereja. Nah, dalam pelayanan gereja tentunya kita dapat menggunakan teknologi yang canggih seperti zaman sekarang. Tentunya kaum muda dapat menggunakan AI ini sebagai prasarana untuk pelayanan gereja. Yang kedua itu membuat katekesi digital. Tentunya kaum muda dan masyarakat ataupun umat Katolik bisa membuat katekesi digital melalui media sosial ataupun smartphone. Yang ketiga itu membuat video rohani seperti konten kreatif seperti itu. Tentunya perkembangan zaman ini sangat cepat sekali dan sangat canggih sekali yang membantu umat-umat ataupun kaum muda dalam pelayanan gereja. Setelah membuat video rohani, tentunya sebagai inovasi OMK di era digital ini, OMK dapat membuat gerakan anti hoax seperti seminar atau bagaimana untuk memberikan gerakan anti hoax dalam edukasi kepada masyarakat. Nah, dalam hal ini AI dapat berkembang dengan pesat. Teknologi membawa banyak manfaat bagi kehidupan seperti manusia, terutama dalam pendidikan, komunikasi, dan evangelisasi. Melalui Injil Matius bab 15 ayat 13 sampai 16, Yesus mengajak kita menjadi garam dan terang dunia di tengah perkembangan zaman pada saat ini. Baiklah, sekian katekesi digital dari saya dengan tema menjadi terang di tengah digital dan AI. Salve, sekian, terima kasih. Teknologi, perkembangan zaman dan AI pada saat ini tentunya tidak bisa kita hindari dalam dunia zaman sekarang. AI sangat memudahkan kita sebagai kaum muda untuk mencari informasi atau mempermudah kita untuk belajar dalam pendidikan kita. Masyarakat tentunya juga mendapatkan dampak positif dan dampak negatifnya dalam perkembangan zaman ini. Tentunya dalam dampak-dampak ini akan dijelaskan di permasalahan yang akan ditemukan nanti, yaitu permasalahan yang akan ditemukan di zaman sekarang, yaitu ada dampak negatif dan dampak positifnya. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita sangat menggunakan teknologi seperti HP, laptop, ataupun hal lain sepertinya. Teknologi zaman sekarang sangat pesat sekali, seperti keupdatean robot-robot yang diciptakan untuk membantu manusia. Hal ini tentunya memberikan dampak positif dan dampak negatifnya untuk masyarakat zaman sekarang. Dalam katekesi pada hari ini tentunya kita akan membahas dampak positif, dampak negatif, dan refleksi sebagai calon guru agama, refleksi sebagai calon katekis, inovasi bagi OMK, dan sebagainya. Di hari ini sangat membantu kita dalam mengetahui dampak positif, dampak negatif dalam perkembangan zaman, dan kita semakin bijak dalam menggunakan perkembangan teknologi dan AI pada saat ini. Dan video katekese dari saya yaitu perkembangan zaman di tengah teknologi dan AI pada zaman saat ini. Tentunya kita akan menjadi garam dan terang dunia di tengah teknologi dan AI. Semoga kita semakin bijak dalam menggunakan AI pada saat ini. Terima kasih, see you.